Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawab salamnya ini. Bu. Bu. Salam itu doa. Jadi kalau ada orang ngucapin salam dengan hati ikhlas dan semangat, jawabnya jangan males-malesan atuh, ya. Jadi kalau ada bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya Alhamdulillah. Ini udah pada makan siang belum ini? Aduh, lemes banget. Salam itu doa yang dibalas dengan doa. Nah, saya juga mau menyapa ini pemirsa yang ada di rumah. Semoga di akhir pekan ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah setiap akhir pekan selalu setia hadir di hadapan Anda semua. Program yang selalu mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman yang dekat dalam keseharian kita. Yaitu program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini menjadi semakin istimewa karena Cahaya Hati Indonesia tidak hanya menampilkan guru-guru kita atau para santri yang dari Indonesia. Hari ini ada santri dari negara tetangga kita yang tadi mengawali membaca Al-Quran. Ya, tadi surahnya adalah surah apa? Al-Alaq, surat Iqra. Surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namanya adalah Tarmizi, ya betul ya. Namanya Tarmizi Tamrariang. Tarmizi Tamrariang ini adalah santri dari Thailand, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tarmizi. Waalaikumsalam. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit ya. Sedikit bisa. Dari Thailand, daerahnya di mana? Dari mana Thailandnya? Kota Suratani ya, South Thailand ya. Oh, South Thailand. Sebelah selatannya Thailand. Oh, bisa kan Bu saya bahasa Thailand, Bu? Masya Allah, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, kebetulan Tarmizi tidak sendiri hari ini, tapi juga ada kawannya namanya Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Naim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naim datang, ini santri 2 orang dari Thailand? Ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Ya. Bu. Ya. Bangga enggak bahwa dari Thailand aja belajar nyari ilmu ke Indonesia. Memang mencari ilmu atau talabul ilmi itu adalah salah satu yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan mereka serta mengangkat tema kita tentang mencari ilmu atau talabul ilmi. Hadir bersama kita guru kita yaitu Ketua NU Provinsi DKI yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Kiai? Alhamdulillah. Gus Kholik David Kholik. Saya sekarang panggilnya Gus. Ampun saya. Kiai makasih loh udah luangin waktu ke sini, Ya. Kiai. Guruku, ini kami mohon maaf Bu sama beliau ini, beliau kan guru saya. Jadi kadang suka bercandaan beliau sama saya tuh jadi doa. Jadi aminin aja Ibu ya. Amin. Berarti harus samaning dong ya, ya. Apa itu bedanya Gus dengan Kiai? Apa itu, Kiai? Kalau
Kiai sudah nggak boleh nakal-nakal lagi. Tapi kalau Gus masih boleh nakal dikit. Ampun, ampun. Baik, samping Kiai Samsul Ma'arif sudah hadir, guru kita juga Kiai Haji Jumarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kiai, ini kita bangga ya ngelihat ada santri dari Thailand belajar di Indonesia, ya gitu. Waktu zaman Kiai nyantri dulu ada nggak santri-santri atau mungkin mahasiswa atau selama belajar ya dari luar negeri ikut belajar ilmu keislaman di Indonesia? Sangat banyak dulu di pondok pesantren saya dulu. Iya. Banyak dari Brunei ya. Oh iya, iya. Dari Singapura datang ke pesantren. Jadi Indonesia ini memang luar biasa aja. Jadi pusat tujuan bukan cuma destinasi wisata, tetapi destinasi untuk thalabul ilmi. Ini luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, baik sebelum saya bicara lebih banyak lagi, saya akan ajak seluruh pemirsa, ibu-ibu yang ada di sini untuk menyaksikan tayangan berikut. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Ini dia. Di dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang dianjurkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu dalam konteks ini mencakup berbagai jenis pengetahuan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu pengetahuan modern. Islam mendorong umatnya untuk belajar dan mencari pengetahuan sebagai cara untuk lebih memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukumnya. Secara keseluruhan, Islam memberikan penekanan besar pada pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Hal ini mencerminkan bagaimana agama ini menghargai ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bu, cari ilmu itu termasuk yang utama sebagai umat Islam. Benar gak Bu ya? Betul, ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan udah tua aja umur 60 tahun masih ada yang nyempet-nyempetin diri untuk belajar. Kayak misalnya dia nggak bisa baca Quran, belajar baca Quran. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Ada yang mau curhat soal thalabul ilmi? Silakan angkat tangannya. Siapa? Ayo. Wah, mana ya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Majelis Talim Baitur Rahman Jatinegara. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak Ustadz ya. Melihat Naim, jujur saya iri sekali. Sebagai seorang perempuan, saya punya banyak impian. Tapi banyak orang bilang perempuan itu hanya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga akan di rumah saja. Dan bagaimana cara mengatasi biar saya semakin semangat, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Gimana caranya saya bisa tetap semangat mencari ilmu? Karena banyak anggapan bahwa yang namanya perempuan kan pada akhirnya juga akan di rumah aja. Ngurus anak, ngapain juga nyari ilmu tinggi-tinggi. Betul apa betul gitu Ibu? Betul ya, anggapannya gitu ya Bu ya? Nah gimana dong Ustadz? Saya supaya bisa semangat gitu. Silakan Kiai, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi ibu-ibu yang tanya, biasa di luar apa enggak kira-kira? Jadi memang ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau muslimat. Ya. Kalau sebagai sebuah kewajiban, maka kita harus betul-betul merasa tanggung jawab untuk mendapatkannya. Ya. Yang nomor dua, ilmu itu adalah kebutuhan kita. Terutama bagi seseorang yang ingin hidupnya diangkat derajatnya oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya, pertama yaitu orang-orang yang beriman, yang nomor dua adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi
kalau ibu-ibu kepingin derajatnya naik, ya harus menuntut ilmu. Insya Allah, ya di samping derajat di mata Allah, akan ikut nanti derajatnya di mata manusia. Itu karena ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dari mana orang mau dipandang oleh orang lain, atau bagaimana cara beribadah yang benar, maka kita harus punya obsesi walaupun umurnya sudah agak lumayan setengah tua, STW itu setengah tua, tapi ada semangat. Saya punya kawan dulu kuliah di S3, itu umurnya sudah hampir 80 tahun. Namanya Bapak Lamingi. Pak Lamingi itu dosen saya. Masya Allah. Jadi kuliah bareng, saya tanya, Pak Lamingi kenapa kuliah? Beliau jawab, saya ingin memberikan semangat kepada cucu-cucu saya. Jadi walaupun sudah lebih dari 70 tahun, tapi dia kuliah karena ingin memberikan contoh. Nah, ibu-ibu harus begitu. Jadi harus semangat agar anak cucu ibu nanti ikut bapak dan ibunya. Masya Allah. Jadi tetap harus semangat walaupun usianya berapapun gitu ya. Berapapun. Selama ada kesempatan tetap tuntut. Harus, iya. Masya Allah. Jangan asal udahlah saya perempuan yang penting sudah dikasih nah, kenceng kalau duit. Jujur. Enggak begitu, tapi bagaimana menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu agama. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Nah, kalau perempuan itu penting untuk menambah ilmu karena perempuan ini kan adalah madrasah pertamanya setiap anak. Kalau ibu itu terdidik dan mendidik juga nanti insya Allah anaknya juga akan terinspirasi gitu ya. Silakan Kiai Jamaluddin, fadhol. Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada dua orang yang tidak pernah tua. Ya. Yang satu tercela, yang satu terpuji. Yang pertama adalah pencari harta. Ini nggak pernah tua tuh, muda terus. Perasaan itu kayak masih muda aja dengan harta. Nggak punya kenyang. Ini tercela nih. Yang kedua adalah pencari ilmu. Nah, pencari ilmu ini adalah orang yang selalu hidupnya baru. Maka orang yang berhenti menuntut ilmu, sesungguhnya orang itu telah selesai dan produk lama dan sudah jadul. Siapapun yang hidupnya ingin terbarukan dalam hidup ini, maka dia harus menambah ilmu. Tadi kata Gus David, ya Gus Kholik David, biar boleh nakal kayak. Buat apa tinggi-tinggi sekolah? Gitu. Akhirnya dari ibu rumah tangga. Kalimatnya luar biasa itu pertanyaan itu. Sesungguhnya kita, anak-anak kita membutuhkan guru-guru yang hebat. Alangkah luar biasanya jika seorang ibu adalah seorang S1, S2, doktor, lalu akan seperti apa anak-anaknya. Subhanallah. Jadi ilmu adalah nutrisi. Ilmu adalah sesuatu yang membuat kita tahu bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi suami. Maka sesungguhnya orang tanpa ilmu akan tersesat dalam mendidik anak. Makanya dalam Al-Fatihah kita minta ilmu. Ihdina. Itu al-ilmu. Kalau tidak al-ilmu nanti dolin. Ghair walad dolin. Ilmu butuh diamalkan. Kalau tidak diamalkan nanti ghairil maghdubi alaihim, tidak diamalkan. Maka di Al-Fatihah adalah sebenarnya surah Al-Fatihah itu mengajarkan agar kita terus-menerus mencari ilmu agar kita terhindar dari dua bahaya. Dolin, kesesatan, maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi yang namanya perempuan tidak boleh ada limitasi, belajar terus ya, cari ilmu terus ya. Kenapa? Kalau nggak buat kita, buat keluarganya gitu ya Kiai ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi awet muda ya, nggak pernah ada tuanya, tapi yang terpuji yaitu para pencari
ilmu. Nah, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama para pencari ilmu yang dari Thailand datang ke Cirebon ke Pondok Pesantren Kampung Quran yang saya dengar katanya di sana itu gratis pendidikannya. Bener gak sih? Tapi nanti nanya-nanya deh ya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.